Halo semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Luisa Sofi, Victorio Septian, Tarisa Olivia, Cleopas Emmanuel, dan Gregorius Enrico akan mempresentasikan materi chapter 5 dan 6, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Chapter 5, Consumer Market and Buyer Behavior. Consumer Buyer Behavior adalah perilaku pembelian oleh konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Consumer market merupakan semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Model of consumer behavior adalah perusahaan yang meneliti keputusan pembelian konsumen dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dibeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, dan berapa harganya. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen ada faktor kultural, sosial, personal, dan psikologi. Faktor budaya. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki budaya masing-masing yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ada juga subbudaya yang merupakan sekelompok orang yang memiliki nilai dan sistem yang sama sehingga memiliki pengalaman dan situasi hidup yang sama. Terdiri dari konsumen Hispanik Amerika yang cenderung sangat kekeluargaan, loyal terhadap merek tertentu. Ada juga konsumen Asia Amerika yang loyal terhadap merek yang membangun hubungan dengan mereka. Ada juga, selain itu, total marketing strategi yang memadukan etnis dan lintas budaya dalam satu merek. Terakhir ada kelas sosial, yakni kelas masyarakat divisi yang relatif permanen dan teratur yang anggotanya memiliki nilai, kepentingan, dan perilaku. Lalu ada faktor sosial, yang pertama kelompok dan jaringan sosial. Ada word of mouth influence, yakni dampak dari kata-kata atau rekomendasi dari teman, keluarga, rekan kerja, dan konsumen lainnya terhadap suatu produk. Ada juga opinion leader. Seseorang yang dianggap memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih memberikan pengaruh sosial terhadap orang lain. Ada juga online social networks, blog dan media sosial yang menjadi wadah konsumen dalam bertukar informasi produk. Yang kedua ada keluarga. Anggota keluarga sangat mempengaruhi dalam perilaku membeli. Keluarga merupakan konsumen terpenting di masyarakat. Lalu yang ketiga, status dan peran. Setiap orang yang menjadi bagian dari kelompok seperti keluarga, klub, maupun organisasi di mana mereka memainkan status dan peran masing-masing yang mempengaruhi perilaku membeli mereka. Selanjutnya ada faktor personal. Yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Yang kedua, usia dan siklus hidup. Setiap generasi usia memiliki perilaku pembelian yang berbeda yang dipengaruhi selera makanan, pakaian, furniture, dan rekreasi. Ketiga, situasi ekonomi. Mempengaruhi toko dan pilihan produk yang dibeli. Yang keempat, gaya hidup. Berkaitan dengan aktivitas, minat, dan opini setiap orang yang mempengaruhi perilaku membeli. Terakhir, kepribadian dan konsep diri. Konsumen cenderung memilih merek dengan kepribadian yang sesuai dengan mereka. Yang terakhir, faktor psikologi. Pertama, motivasi. Berkaitan dengan teori Abraham Maslow mengenai hierarki kebutuhan, di mana manusia perlu memenuhi kebutuhannya. Kedua, persepsi. Konsumen cenderung mengingat nilai dari suatu produk sehingga membentuk persepsi mereka yang mempengaruhi perilaku membeli. Ketiga, belajar. Konsumen belajar dari pengalamannya membeli sebuah produk yang mempengaruhi perilaku membelinya. Keempat, keyakinan dan sikap. Keyakinan yang dibuat oleh konsumen terhadap produk atau layanan tertentu membentuk citra produk dan merek yang mempengaruhi perilaku membeli. Jenis perilaku keputusan membeli dibagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks, yaitu adalah konsumen melakukan perilaku pembelian yang kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan melihat perbedaan yang signifikan di antara merek.
Yang kedua adalah perilaku membeli yang mengurangi disonansi, yaitu adalah perilaku pembelian yang mengurangi disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang atau berisiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan di antara merek. Lalu yang terakhir adalah perilaku membeli beragam, yaitu adalah konsumen melakukan perilaku pembelian yang mencari keragaman dalam situasi yang ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan merek yang dirasakan signifikan. Urutan keputusan pembelian dibagi menjadi 5. Yang pertama, proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Lalu konsumen yang tertarik mungkin tidak mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk yang memuaskan sudah dekat, dia kemungkinan akan membelinya saat itu juga. Selanjutnya, pemasar perlu mengetahui evaluasi alternatif, yaitu bagaimana konsumen memproses informasi untuk memilih merek alternatif. Lalu dalam tahap evaluasi, konsumen memberikan merek dan membentuk niat membeli. Yang terakhir, pekerjaan pemasar tidak berakhir saat produk dibeli. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas, dan akan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yang menarik bagi pemasar. Proses keputusan pembeli untuk produk baru. Tahapan dalam proses adopsi. Konsumen melalui 5 tahap dalam proses mengadopsi produk baru. Yang pertama, kesadaran. Kedua, ketertarikan. Ketiga, evaluasi. Yang keempat, percobaan. Dan yang terakhir adalah adopsi. Perbedaan individu dalam inovasi. Orang sangat berbeda dalam kesiapan mereka untuk mencoba produk baru. Di setiap area produk ada pelopor konsumsi dan pengadopsi awal. Pengaruh karakteristik produk terhadap tingkat adopsi. Karakteristik produk baru mempengaruhi tingkat adopsi. 5 karakteristik sangat penting dalam memengaruhi tingkat adopsi inovasi berbagi menjadi 5. Yang pertama, keuntungan relatif, lalu kesesuaian, lalu kompleksitas, lalu ketidakpisahan, yang terakhir penularan. Chapter 6, Business Markets and Business Buyer Behavior. Business Buyer Behavior yaitu perilaku suatu organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lainnya yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada orang lain. Business buying process yaitu suatu proses keputusan di mana pembeli bisnis menentukan produk dan layanan mana yang perlu dibeli organisasi mereka, dan kemudian para pembeli bisnis ini akan menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok dan merek alternatif lainnya. Business market. Dalam beberapa hal, pasar bisnis mirip dengan pasar konsumen. Keduanya sama-sama menyangkut orang yang menjalankan peran pembeli dan membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan mereka. Akan tetapi, dalam banyak hal, pasar bisnis berbeda dengan pasar konsumen. Perbedaan utamanya adalah struktur pasar dan permintaan, lalu ada sifat unit pembelian, dan jenis keputusan serta proses keputusan yang terlibat. Market structure and demand. Permintaan bisnis adalah permintaan yang pada akhirnya berasal dari permintaan barang konsumen. Banyak dari pasar bisnis memiliki permintaan yang tidak elastis dan berubah-ubah. Permintaan total untuk banyak produk bisnis tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga, terutama dalam jangka pendek. Nature of the buying unit. Dibandingkan dengan pembelian konsumen, pembelian bisnis biasanya melibatkan lebih banyak peserta keputusan dan usaha pembelian yang lebih profesional. Types of decision and the decision process. Pembeli bisnis biasanya menghadapi keputusan pembelian lebih rumit daripada pembeli konsumen. Business buyer behavior. Dalam organisasi, kegiatan pembelian terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pusat pembelian, yang terdiri dari semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan proses pengambilan keputusan. Model ini memperlihatkan bahwa pusat pembelian dan proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang bersifat organisasi, interpersonal, dan individu, serta faktor-faktor lingkungan eksternal. Major types of buying situation. Ada beberapa jenis utama dalam situasi pembelian. Yang pertama ada straight rebuy, 2 ada modified rebuy, 3 new task, dan yang keempat system selling or solution selling. Participant in the business buying process terdiri dari buying center, user, influencer, buyers, deciders, and gatekeepers. Major influences on business buyers. Pembeli bisnis tunduk pada banyak pengaruh ketika mereka membuat keputusan pembelian. Beberapa pemasar berasumsi bahwa pengaruh utama adalah ekonomi. Mereka mengira pembeli akan menyukai pemasok yang menawarkan harga terendah atau produk terbaik atau layanan yang paling banyak.
Dari bagian ini, kita dapat melihat bahwa ada berbagai kelompok pengaruh terhadap pembeli bisnis, yaitu lingkungan, organisasi, interpersonal, dan individu. Pembeli bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lingkungan ekonomi saat ini dan yang diharapkan, seperti tingkat permintaan primer, prospek ekonomi, dan biaya uang. Faktor lingkungan lainnya adalah pemasok bahan utama. Pembeli bisnis juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, politik, dan persaingan di lingkungan. Kemudian terdapat budaya dan adat istiadat yang dapat sangat mempengaruhi reaksi pembeli bisnis terhadap perilaku dan strategi pasar, terutama dalam lingkungan pemasaran internasional. Faktor organisasi juga sangat penting. Setiap organisasi pembelian memiliki tujuan, strategi, struktur, sistem, dan prosedurnya sendiri. Para pemasar bisnis harus bisa memahami faktor-faktor ini dengan sangat baik. Pusat pembelian biasanya melibatkan banyak peserta yang saling mempengaruhi, sehingga faktor interpersonal juga sangat mempengaruhi proses pembelian bisnis. Namun, seringkali sulit untuk menilai faktor antar pribadi dan dinamika kelompok seperti itu. Setiap peserta dalam proses keputusan pembelian bisnis membawa motif, persepsi, dan preferensi pribadi. Faktor individu ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia, pendapatan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, dan sikap terhadap risiko. Selain itu, pembeli memiliki gaya membeli yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu ada proses keputusan pembeli bisnis. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada deskripsi kebutuhan umum. Dalam fase ini, pemasar bisnis yang waspada dapat membantu pembeli menentukan kebutuhan mereka dan memberikan informasi tentang nilai karakteristik produk yang berbeda. Lalu selanjutnya ada spesifikasi produk. Analisis nilai produk adalah pendekatan untuk pengurangan biaya di mana komponen dipelajari dengan cermat untuk menentukan apakah mereka dapat didesain ulang, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Pencarian pemasok. Pembeli sekarang melakukan pencarian pemasok untuk menemukan vendor terbaik. Permintaan proposal. Pada tahap ajakan proposal proses pembelian bisnis, pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Dan yang selanjutnya yaitu ada pemilihan pemasok. Anggota pusat pembelian sekarang meninjau proposal dan memilih pemasok atau pemasok. Lalu spesifikasi rutin order. Mencakup pesanan akhir dengan pemasok atau pemasok yang dipilih dan mencantumkan item seperti spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, perkiraan waktu pengiriman, kebijakan pengembalian, dan jaminan. Lalu review kinerja. Pada tahap ini, pembeli mereview kinerja pemasok. Pada slide ini, kita akan membahas tentang melibatkan pembeli bisnis dengan pemasaran digital dan sosial. Yang pertama ada approachment dan pembelian online. Pembelian online sering disebut approachment telah berkembang pesat belakangan tahun ini. Hampir tidak dikenal 2 dekade lalu, pembelian online adalah prosedur standar untuk sebagian besar perusahaan saat ini. Yang kedua, ada pemasaran bisnis ke bisnis, digital, dan media sosial. Pemasaran media digital dan sosial dengan cepat menjadi ruang baru untuk melibatkan pelanggan bisnis. Lalu ke pasar kelembagaan dan pemerintah, yaitu ada pasar institusional. Pasar institusional terdiri dari sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang dalam perawatan mereka. Dan juga ada pasar pemerintah. Pasar pemerintah menawarkan peluang besar bagi banyak perusahaan, baik besar maupun kecil. Di kebanyakan negara, organisasi pemerintah adalah pembeli utama barang dan jasa. Company case. Goldilocks swimming upstream against consumer perceptions. Sekilas tentang kasus Goldilocks. Sambil mengejar gelar di bidang teknik, Debbie Sterling menyadari kekurangan wanita di bidang itu. Saat dia meneliti kemungkinan alasan untuk ini, dia menemukan bahwa persepsi masyarakat tentang peran gender dan aktivitas yang sesuai untuk anak laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh industri mainan. Sementara lorong biru penuh dengan mainan berorientasi bangunan yang menantang pikiran,
Lorong merah muda diarahkan untuk permainan putri dan mode. Sterling memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal ini dengan mengubah persepsi orang tentang peran gender. Dia menciptakan Goldie Blocks, sebuah perusahaan mainan baru. Itu untuk mengubah cara orang berpikir tentang mainan untuk anak perempuan, dengan pesan bahwa kesuksesan tidak datang dari bermain dengan rumah boneka, tetapi dari membangunnya. Pembahasan kasus dan keterkaitannya dengan materi. Pertama, kategori yang paling menjelaskan keberadaan lorong mainan biru dan merah muda adalah budaya dan masyarakat. Budaya kita hidup di asosiasi wanita dan anak perempuan dengan warna merah muda, sedangkan anak laki-laki diasosiasikan dengan warna biru. Budaya dan masyarakat kita telah mempengaruhi kita untuk mengkategorikan gender dengan warna. Yang kedua, budaya sebagian besar bertanggung jawab atas fenomena lorong mainan biru atau merah muda. Budaya kita telah membesarkan kita dalam masyarakat yang mengaitkan warna dengan sangat kuat dengan gender, sehingga kita melihat warna sebagai gender. Sudah umum diterima bahwa merah muda untuk anak perempuan dan biru untuk anak laki-laki. Warna pink dan biru sangat terkait dengan gender. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi Goldie Blocks sebagai mainan pasar yang akan berenang melawan arus. Goldie Blocks mencoba mematahkan tren yang telah dilembagakan, tidak hanya di pasar konsumen tetapi secara universal. Ketiga, Goldie Blocks mencoba melawan sistem lorong mainan biru atau merah muda, tetapi tidak sepenuhnya. Alih-alih sepenuhnya menghilangkan semua biasa gender yang terkait dengan warna pink, Sterling memilih untuk mengintegrasikan ide-ide tersebut ke dalam mainan inovatifnya. Mainannya masih berwarna pink dan sangat feminim, namun mereka memiliki elemen yang secara tradisional dianggap jantan dan mempengaruhi anak perempuan untuk membuka cakrawala mereka, untuk membangun dan menciptakan. Mainan Goldie Blocks memiliki sejumlah aset permainan berbeda yang bertujuan untuk mengintegrasikan elemen stereotip. Keempat, tidak ada jaminan dengan satu atau lain secara bahwa keberhasilan sebuah mainan, khususnya Goldie Blocks, akan menyelesaikan misi meningkatkan kehadiran wanita di bidang teknik. Namun, ini adalah langkah ke arah yang benar. Selama proses penelitian Sterling, dia menemukan bahwa untuk mendapatkan minat dan mengejar bidang tertentu, seseorang harus dihadapkan pada masukan yang tepat sejak usia dini. Menawarkan mainan yang mencakup elemen dan faktor lain di luar ranah tradisional, mainan anak perempuan diharapkan akan melakukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan dan memperkenalkan anak perempuan pada kemungkinan mengejar karir di bidang, khususnya bidang STEM yang tidak memiliki kehadiran perempuan yang signifikan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan.